Pedoman Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Inspiratif tahun 2022 bagian kedua. Penilaian 1. Aspek yang dinilai. Aspek penilaian apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022 mencakup aspek substansi, penggunaan TIK, dan presentasi. Komponen dan aspek yang dinilai dijelaskan berikut ini. Untuk tahap praseleksi, komponen yang dinilai adalah kelengkapan dokumen. Sementara kelengkapan dokumen itu aspeknya adalah: pertama, dokumen video dan naskah; kedua, surat keterangan masih aktif dari pimpinan lembaga; tiga, ijazah terakhir; empat, surat pernyataan berkelakuan baik yang diketahui pimpinan lembaga; 5. Surat pernyataan bahwa karya praktik baik bersifat asli atau orisinal, tidak ada unsur sara, pornografi, dan atau pornografi. Pada tahap penilaian video dan naskah, ada dua komponen yang dinilai, yaitu substansi video dan naskah serta literasi digital. Untuk substansi video dan naskah, aspek penilaiannya adalah guru dan pamong belajar, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk kepala sekolah, kepemimpinan pembelajaran untuk penerapan pembelajaran berdiferensi di satuan pendidikan. Untuk pengawas sekolah dan penilik, pendampingan dan pembimbingan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan. Sementara untuk komponen literasi digital, aspeknya adalah pemanfaatan media digital atau teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas. Untuk tahap presentasi dan wawancara ada tiga komponen. Komponen yang pertama adalah penguasaan substansi video dan naskah, di mana aspek penilaiannya adalah untuk guru dan pamong belajar itu adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk kepala sekolah, kepemimpinan pembelajaran untuk penerapan pembelajaran berdiferensi di satuan pendidikan. Dan untuk pengawas sekolah dan penilik, yaitu pendampingan dan pembimbingan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan. Komponen yang kedua yaitu literasi digital. Aspeknya adalah pemanfaatan media digital atau teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan TIK dalam presentasi. Sedangkan untuk komponen kemampuan presentasi yang dinilai adalah penguasaan materi dan komunikasi. 2. Metode dan instrumen penilaian. A. Tahap praseleksi atau administrasi. Metode untuk memverifikasi dan memvalidasi penilaian administrasi menggunakan daftar cek kelengkapan administrasi. Peserta yang tidak melengkapi persyaratan administrasi dinyatakan gugur atau tidak mengikuti tahap selanjutnya. B. Tahap 1. Penilaian video dan naskah. Metode penilaian video dan naskah menggunakan instrumen terkait substansi dan literasi digital dengan 5 skala penilaian. Dan C. Tahap 2 presentasi dan wawancara. Metode untuk penilaian presentasi dan wawancara menggunakan instrumen terkait penguasaan substansi, literasi digital, dan kemampuan presentasi dengan 5 skala penilaian. 3. Kriteria penilaian. A. Orisinal, yaitu video dan naskah praktik baik merupakan hasil karya sendiri dan tidak menjiplak karya orang lain. B. Inovatif, yaitu video dan naskah praktik baik yang diajukan bersifat unik, berbeda, dan memiliki unsur kebaruan. C. Inspiratif, yaitu video dan naskah praktik baik yang diajukan mengilhami pendidik dan tenaga pendidikan lainnya untuk melakukan hal serupa atau berbeda dan lebih baik. Dan D. Sistematis, yaitu video dan naskah praktik baik yang diajukan disajikan secara logis dan runtut. E. Bermanfaat, yaitu video dan naskah praktik baik yang diajukan berguna untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan telah diimplementasikan. F. Komunikatif, yaitu video dan naskah praktik baik dipresentasikan secara komprehensif sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik. G. Relevan, yaitu kesesuaian video dan naskah praktik baik dengan prinsip penerapan merdeka belajar. 4. Pembobotan. A. Pembobotan penilaian video dan naskah. Substansi 80,
literasi digital 20, total 100. B. Pembobotan presentasi dan wawancara. Aspek penguasaan substansi 70, aspek literasi digital 10, aspek kemampuan presentasi 20, total 100. 5. Tim penilai. Tim penilai apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022 merupakan tim ahli dari unsur akademisi dan praktisi yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidang dan kategori yang dinilai. F. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan. Tahap persiapan: A. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022, itu pada bulan Agustus sampai dengan September 2022. B. Sosialisasi kegiatan apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022, tanggal 19 sampai dengan 23 September 2022. 2. Pelaksanaan seleksi tahap 1. Penerimaan dokumen peserta 19 September sampai 22 Oktober 2022. Praseleksi melalui verifikasi dan validasi 24 sampai dengan 29 Oktober 2022. Penentuan peserta yang masuk seleksi tahap 1 30 sampai 31 Oktober 2022. Penilaian video dan naskah oleh tim penilai 1 sampai 5 November 2022. Penetapan 20 peserta nominasi oleh Ditjen GTK setelah melalui proses penilaian dan konfirmasi 7 sampai dengan 11 November 2022. Pengiriman surat pemanggilan 20 peserta nominasi 9 sampai dengan 14 November 2022. 3. Pelaksanaan seleksi tahap 2. Penilaian presentasi dan wawancara 20 peserta nominasi oleh tim penilai 22 sampai 24 November 2022. Penetapan 10 peserta terbaik masing-masing kategori oleh Ditjen GTK 24 November 2022. 4. Pemberian penghargaan. Upacara HGN tahun 2022 25 November 2022. Pemberian penghargaan oleh Menteri dan Ditjen GTK 25 November 2022 mengikuti acara Gebiar HGN tahun 2022 tanggal 26 November 2022. Catatan, jadwal dapat disesuaikan dengan pola kegiatan pada masing-masing Direktorat Penyelenggara Apresiasi GTK Inspiratif 2022. Tata cara pendaftaran. 1. Para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022 mengisi formulir pendaftaran pada halaman https://gtk.kemdikbud.go.id/apresiasi-gtk. 2. Pada saat mengisi formulir pendaftaran, para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022 akan diminta mengisi akun belajar.id yang dimiliki oleh para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022. 3. Apabila calon peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022 belum memiliki akun belajar.id, maka formulir pendaftaran akan mengarahkan calon peserta ke formulir pengajuan usulan akun belajar.id dengan melampirkan persyaratan dan bukti pendukung yang dibutuhkan untuk mendapatkan akun belajar.id. 4. Tim verifikasi pengajuan usulan akun belajar.id akan melakukan verifikasi terkait pengajuan usulan akun belajar.id berdasarkan data dan bukti persyaratan yang diunggah para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022. 5. Apabila seluruh persyaratan pengajuan akun belajar.id terkait pendaftaran calon peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022 terpenuhi, maka tim generate akun belajar.id akan mengirimkan akun belajar.id ke email calon peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022 dalam rentang waktu maksimal 4 hari. 6. Para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022 wajib melakukan aktivasi akun belajar.id sebelum melengkapi persyaratan pendaftaran lainnya dengan cara login kembali ke dalam formulir pendaftaran calon peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022. 7. Para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022 menautkan link video di PMM. 8. Pada formulir pendaftaran calon peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022, setelah calon peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022 melengkapi akun belajar.id, maka selanjutnya para calon peserta A. mengunggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan,
B. Mengisi tautan bukti karya video di PMM dan mengunggah naskah terkait video. 9. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022 telah terdaftar sebagai peserta apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022. Sekarang kita bahas tata cara mengunggah karya. Pertama, para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif 2022 diwajibkan login ke dalam PMM atau platform Merdeka Mengajar menggunakan akun belajar.id yang dimiliki. 2. Selanjutnya, para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif 2022 masuk ke fitur bukti karya di dalam PMM dan memilih menu tambah karya saya. 3. Setelah para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif 2022 berhasil masuk ke menu tambah karya saya, maka selanjutnya para peserta diwajibkan memilih kategori karya sesuai dengan persyaratan sebagai berikut. A. Praktik pembelajaran bagi guru TK, guru SD, guru SMP, pendidik PAUD, pamong belajar, guru SMA, guru SMK, guru SLB, pendidik PAUD, dan pamong belajar. B. Kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah baik TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, pengawas sekolah untuk PAUD, Dikdas, Dikmen, dan Diktus, dan penilik. Catatan, bentuk karya yang diupload ke dalam PMM adalah jenis bentuk karya video. 4. Selanjutnya PMM akan melakukan verifikasi apakah para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif 2022 sudah memiliki bukti karya di akun YouTube. Apabila para peserta belum memiliki bukti karya di akun YouTube, maka para peserta wajib terlebih dahulu membuat akun YouTube dan mengunggah video bukti karya melalui akun YouTube channel yang dimiliki. 5. Apabila para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif 2022 sudah memiliki bukti karya di akun YouTube channel yang dimilikinya, maka para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif 2022 cukup memilih menu sudah memiliki bukti karya di akun YouTube dan selanjutnya login ke akun YouTube miliknya melalui PMM serta memberikan akses yang dibutuhkan. 6. Para calon peserta apresiasi GTK Inspiratif 2022 diwajibkan memilih satu buah video yang sudah terdapat di dalam akun YouTube channel miliknya untuk diupload ke dalam fitur bukti karya di dalam PMM serta mengisi judul, deskripsi video, kategori video, mata pelajaran, kelas, dan menceklis persetujuan persyaratan layanan dan ketentuan privasi sebelum menyimpan video di PMM. Perhatikan bahwa pastikan video tidak private dan terbuka untuk umum atau publik. Ketujuh, setelah bukti karya terupload di dalam PMM, maka calon peserta apresiasi GTK Inspiratif 2022 dapat mengklik bagikan bukti karya dan mengcopy link bukti karya untuk di-copy paste di dalam form pendaftaran calon peserta apresiasi GTK Inspiratif 2022 dalam format https://guru.kemdikbud.go.id/bukti karya video. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan mengenai panduan apresiasi GTK tahun 2022. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.